Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Aprilia dengan NPM 2140 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reading abnormal EKG. Di sini terdapat kasus 2, yaitu seorang pria berusia 32 tahun sedang melakukan medical check-up rutin di rumah sakit. Ia tidak memiliki keluhan apapun, kemudian dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik lengkap, dan beberapa pemeriksaan penunjang termasuk rekam jantung atau EKG. Kemudian untuk instruksinya yaitu lakukan pembacaan EKG secara lengkap, berikut dengan interpretasi dan diagnosis atau kesimpulan pada kertas yang telah disediakan. Baik, di sini bisa kita lihat, ini merupakan gambaran EKG yang didapatkan dari hasil pemeriksaan pada pasien tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hasilnya dan akan menginterpretasikannya. Yang pertama di sini untuk identitas pasien yang terdiri dari nama, kemudian usia, jenis kelamin, date dan juga time-nya. Di sini Mr. X berusia 32 tahun, laki-laki, tanggal pemeriksaannya yaitu pada tanggal 18 Januari 2022 dan pada pukul 17.00. Kemudian di sini untuk yang kedua yaitu assessment of plasmin EKG leads atau limb leads. Di sini lengkap, di mana untuk limb lead-nya yaitu ada 1, kemudian lead 2, lead 3, kemudian AVR, kemudian AVL, dan AVF. Kemudian untuk precordial lead-nya, di sini terdapat V1, kemudian V2, V3, V4, V5, dan juga V6. Kemudian yang selanjutnya yaitu reading of standard amplitude calibration. Di sini untuk standar kalibrasinya yaitu 10 mm per milivolt, yang mana sesuai dengan standar kalibrasi EKG. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu reading of standard paper speed. Di sini tertera yaitu 25 mm per second atau per detik, yang mana merupakan sesuai dengan standar. Kemudian kita juga lihat mengenai assessment of regularity, termasuk reguler atau irregular. Bisa dilihat di lead 2 panjang, dilihat dari jarak R ke R-nya apakah sama atau tidak. Nah, pada gambaran EKG tadi, untuk assessment of regularity-nya itu irregular dikarenakan jarak dari R ke R-nya tidak sama. Kemudian yang selanjutnya ada measurement of heart rate, yang mana dihitung apabila terdapat irregular, maka hitung R yang terdapat di 30 kotak besar atau 6S dan dikalikan dengan 10, di mana pada gambaran EKG tadi pada lead 2-nya yaitu pada 30 kotak besar terdapat 8R, yang mana dikalikan dengan 10 yang mana hasilnya itu 80 BPM. Untuk rentang normalnya yaitu antara 60 sampai dengan 100 BPM, yang mana berarti pada kasus masih termasuk ke dalam normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu assessment of rhythm, di mana bisa menjadi sinus ritme atau non-sinus ritme. Sinus yaitu apabila V-wave-nya diikuti dengan QRS, dan non-sinus apabila tidak terdapat V-wave. Nah, pada kasus di gambaran EKG tadi, pada lead 2-nya itu terdapat V-wave yang diikuti oleh QRS, yang berarti yaitu sinus rhythm, tetapi tidak ada pada semua lead. Kemudian ini mengenai yang selanjutnya, yaitu mengenai assessment of V-wave, yang mana kita lihat dari kontur morfologi, kemudian konfigurasi, durasi, dan amplitudenya. Di mana untuk kontur atau morfologinya itu, yaitu konturnya yaitu smooth dan juga monofasik. Kemudian untuk konfigurasinya yaitu positif pada lead 1, lead 2, lead 3, pada AVL, AVF, kemudian pada AVR, dan juga pada V2 sampai dengan V6. Kemudian untuk durasinya ini kurang dari sama dengan 0,12 second, itu normalnya. Di lead 2 panjang yaitu 2 kotak kecil
per 0,08 second. Kemudian untuk amplitudo pada V-wave ini yaitu amplitudonya 2 kotak kecil atau 2 milimeter atau per millivolt atau 0,2 millivolt. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu measurement of PR interval, yang mana untuk P-wave-nya ini jika satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 second dan apabila satu kotak besar itu 0,2 second. Nah, untuk normalnya ini hasilnya itu 0,12 sampai dengan 0,20 second. Nah, pada gambaran EKG tadi bisa dilihat yaitu V-wave-nya ini tidak jelas atau semu. Jadi tidak dapat dinilai untuk VR intervalnya. Kemudian untuk asosiasi QRS-nya juga terlihat berbeda, maka sulit untuk dinilai. Kemudian yang selanjutnya mengenai assessment of morphology dari Q-wave-nya. Pada gambaran EKG tadi yaitu normal, tidak ada Q patologis. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai assessment of morphology dari airwave, yang mana normalnya itu dari V1 sampai dengan V5 itu progres atau meningkat. Nah, pada gambaran EKG tadi itu didapatkan hasilnya normal dikarenakan airwave-nya ini meningkat atau progres dari V1 sampai dengan V5 atau positif. Kemudian mengenai assessment dari morphology of S wave, yaitu normalnya dari V1 sampai dengan V6-nya ini menurun. Nah, pada gambaran EKG tadi didapatkan hasilnya yaitu normal, di mana S wave-nya ini menurun atau regresif dari V1 sampai dengan V6 atau negatif. Kemudian juga dilihat mengenai assessment of amplitude of QRS complex, yaitu dilihat dari L1 dan juga AVF-nya. Untuk normalnya itu L1-nya positif dan AVF-nya ini positif. Nah, kemudian pada gambaran EKG tadi dilihat dari amplitude R-nya, V1 dan V2, kemudian dari S-nya V5 dan juga V6. Yaitu jika dijumlahkan maka hasilnya itu harus kurang dari 35 kotak kecil atau normal. Nah, pada kasus itu normal dikarenakan kurang dari 35 kotak kecil. Kemudian measurement of R per S amplitude pada V1 ataupun pada V2. Nah, pada kasus dari lead V1 dan juga lead V2-nya itu S amplitudenya ini lebih dalam daripada R. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai measurement of QRS duration. Untuk hasilnya pada kasus atau dari gambaran EKG tadi, konflik QRS-nya tidak sama pada setiap lead. Ada yang normal dan ada juga yang prematur ventricle. Untuk normalnya yaitu 2 kotak kecil dikali 0,04 sama dengan 0,08 second. Kemudian untuk prematurnya yaitu 4 kotak kecil dikali 0,04 second, yaitu 0,16 second. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai measurement and assessment of axis dari QRS kompleks, yang mana untuk L1-nya ini depresi atau positif dan untuk AVF-nya ini depresi negatif. Yang mana pada AVF-nya ini abnormal axis yaitu deviasi ke kiri atau LAD. Kemudian ini yang selanjutnya mengenai assessment of morphology of ST segment, yaitu dinilai dari akhir QRS kompleks sampai awal mulanya T-wave. Kemudian untuk normalnya yaitu sejajar dengan baseline atau VR segment. Nah, pada kasus yaitu ST segmentnya T sejajar dengan PR segment atau isoelektrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu assessment of morphology of T-wave, yaitu T-wave-nya normal atau positif, T-wave positif di semua leads, kecuali di AVR negatif dan juga di V1 atau bifasik. Kemudian mengenai assessment dari morfologi dari U-wave, jika terdapat U-wave maka mengindikasikan adanya hipokalemia. Nah, pada kasus tadi, pada gambaran EKG-nya tidak terdapat U-wave. Kemudian measurement dari Kirchhoff interval, yaitu arah R dan R-nya tidak bisa diukur karena terdapat kompleks prematur ventricle. Kemudian EKG conclusion atau kesimpulan dari gambaran EKG tadi yaitu sinus ritmenya dengan ventricular ekstrasistole, yaitu bigeminal univokal, yaitu adanya satu kompleks ventricle QRS normal
dengan abnormal satu kompleks prematur dan juga adanya keseragaman pada ventrikel. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai gambaran dari EKG normal yang tadi sudah ditunjukkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.